Halo Sobat Awam Bumi Nusantara dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kita bertiga tentunya dengan saya Bonaventura Genta. Sebelah kanan saya ada Mas Gada Pribadi dan sebelah kiri saya ada Mbak Tasya Syahaan. Kembali lagi kita di konten obrolan tidak santai. Obrolan tidak santai. Topik pembahasannya ya kalau sifat kita mah tetap sulit dirubah. disuruh serius masih agak susah. Tapi ya inilah apa adanya kita lah teman-teman maksudnya. Dan mungkin setelah perjalanan kemarin di episode yang kedua kita sempat mengarungi bersama bagaimana kisah harunya Ki Ageng Giring dengan Wahyu Gagak Empritnya, dan ada Ki Ageng Manahan, Sunan Kalijaga dan segala macamnya. Dan di situ pasti di antara teman-teman pasti penasaran lah bahwasanya di sana ada satu sosok yang sebenarnya memegang peran yang cukup penting, cukup krusial. Kalau saya memanggilnya adalah The Guardian. Bahasa keren saya adalah The Guardian, itu adalah Eyang Bintulu Aji. Penasaran kan ya kalian sebenarnya siapa dia sebenarnya? Siapa dia sebelum memegang wahyu itu? Apa basic dari orang tersebut sebenarnya apa Mas? Apakah dia memang orang kepercayaan Ki Ageng Giring kah? Atau memang orang biasa yang kebetulan juga dari Wangsit atau Wisik Tadir juga, yuk kamu juga harus bergabung dalam wahyu itu? Kembali ke cerita Eyang Bintulu Aji, bahwa sebenarnya Eyang Bintulu Aji adalah manusia. Manusia. Biar nggak tegang, santai. Ya manusia maksudnya gitu. Nggak, balik lagi, sorry, biar nggak tegang. Soalnya Mas Genta pertanyaannya langsung tegang. Jadi Eyang Bintulu Aji memang apa ya? Mau dibilang guardian boleh lah, tapi beliau itu pemomong, sifatnya pemomong. Kalau bicara siapakah beliau, konon katanya ada yang bilang bahwa beliau itu masih ada darah dari laki-laki Brawijaya 5. Brawijayanya bisa 5 bisa 4 ya, entah itu. Pokoknya jalur Brawijaya. Cuma yang pasti salah satu guru beliau itu malah banyak ke garisnya punjernya terakhir itu banyak ke Sunan Lawu sama Sunan Tembayan. Sunan Lawu lah malah kencang. Kalau Sunan Lawu lagi ujung-ujungnya lagi siapa? Lawu Brawijaya lagi. Ya Brawijaya 5 lagi. Jadi ya berkutitnya itu. Jadi berkutitnya di lingkaran. Sementara ini bisa saya katakan di lingkaran Prabu Brawijaya 5 yang Bintulu Aji. Kayak nggak menjawab pertanyaan. Ya udah kan. Tapi basic dia itu sebelum itu sebenarnya apa Mas? Maksudnya ada hubungan khusus kah dengan Ki Ageng Giring atau murni orang yang nggak kenal gitu? Kayak... Udah. Jadi kalau sudah di zamannya Ki Ageng Giring itu kayak salah satu orang kayak tahu pamomong. Jadi kalau ngelihat jadi cerita wayang itu kayak punakawan. Jadi yang jatuhnya itu kayak ya disuruh tapi juga dihormati, kayak dimintain nasihat. Kalau jangan ngomong dulu lah. Karena kalau ya Sakri ngomong Mas Genta udah nyerempet dikit, malas banget saya langsung ngomong ini udah nyerempet gitu. Jadi yang Bintulu Aji punya nama lain Ki Tunggul Wulung ya. Tapi bukan Ki Tunggul Wulung yang versi Kediri yang bikin serat Kotoloco itu bukan, beda ini. Tunggul Wulung dan satu lagi gelar beliau di dunia spiritual sampai sekarang orang laku itu malah menyebutnya Eyang Sabdojati Amongrogo. Siapa itu Mas Genta? Sebuah nama yang sangat merecall pikiran saya kembali ke sebuah tempat di Jawa Barat ya itu. Jawa Tengah Toyo. Jawa Tengah. Sorry. Gimana? Tasya tahu lah, Tasya ikut. Orang kita duduk di tempat itu ngobrol sambil rokokan lama banget. Ayo Mbak Tasya. Di belakangnya persis. Ayo, persis. Waduh, harus ingat dong. Persis. Yang sore-sore. Amongrogo. Salah satu namanya yang Bintulu Aji itu. Jadi memang Gunung Serandil. Makanya sifatnya pamomong. Jangan tanya, jangan-jangan dia yang Semoyo. Nggak usah dibahas itu dulu lah. Itu. Cuma sifatnya iya. Jadi kemungkinan beliau juga disanding bisa jadi. Karena sifatnya memang momong tanpa pamrih. Tanya sakti banget gitu loh. Sakti. Dia punya anak Mas?
Nggak ada ceritanya, hilang, nggak ada, dan nggak ada. Dia apa kamu nyari apa nggak ada. Berarti dia itu cuma dititahkan nih, tanam, tumbuh sampai berbuah, nanti pulungnya jatuh ke 2 orang. Jadi dia nggak dikasih tahu bahwa ini pulungnya bisa buat kamu juga loh. Jadi gini, bicara tentang Eyang Bintul Aji itu sosok yang ibaratnya sudah agak lepas urusan dunia seperti itu. Dia itu cuma wis lah pengen ngomong aja. Jadi makanya saat diperintah nih cepet kulit kelapa tolong ditanam, ya dia tanam. Dia tahu, justru dia itu tahu banget. Ini isinya bakal jatuhnya itu dia tahu, cuma ya kebijaksanaan beliau diam aja, nggak perlu ngasih tahu apa, dia jalanin aja. Bahkan beliau yang benar-benar doain segala macam, jaga ngerawat itu. Kenapa beliau kok sampai seperti itu dan sampai sudah pesannya itu orang yang sosok-sosok yang nggak terlalu memberikan dunia. Coba cluenya di mana Mas Kentang? Cluenya di mana? Ya, biasa bro. Cluenya di mana? Ya wis, lanjut aja nanti ketemu di pertanyaan selanjutnya pasti ketemu lah. Ya. Maksudnya inilah Mas, maksudnya aku tuh pertanyaanku ketika benih kelapa gading itu diberikan kepada Eyang Bintul Aji itu posisinya berarti udah tahu ya, misalnya antara mereka bertiga memang sudah laku sendiri-sendiri atau gimana? Penentuan wahyu itu jatuh atau belum? Pertama tak klarifikasi ya, yang diberikan bukan benih tapi sepet. Sepet itu apa? Kulit kelapa. Oh jadi ya, logika kulit kelapa ditanam mungkin nggak jadi pohon. Ya. Enggak tahu. Ya enggak. Makanya ada lambang pramuka apa? Tunas kelapa. Nah, jadi kelapa dari pohon kelapa dari benar-benar kelapa ditanam muncul. Itu namanya tunas kelapa. Tahu kan lambangnya ada kelapa, ada tunas. Itulah cikal bakal pohon kelapa. Kita bicara biologi masalah tanaman enggak gitu. Tapi Eyang Bintul Aji merasa gila nggak sih? Maksudnya dia suruh menanam sebuah kulit kelapa tuh masih kan kalau dipikir-pikir lagi kan wah. Enggak, jadi gini. Kan kalau ceritanya balik lagi ceritakan kalau Jokowi merintah udah nanti suruh aja ke Eyang Bintul Aji kasih ini nanam, dia ngerti kok sudah. Kan nggak banyak detail harus ngapa-ngapain. Saya terima Eyang Bintul Aji, oh ngerti ini maksudnya mau kemana. Jadi beliau itu udah tahu, oh ini Pak. Karena dia orang sakti itu ya? Iya, sama kayak Sunan Kalijaga, dia tahu bahwa ke depan bakal ada kejadian apa. Cuma ya rahasia alam ditutup. Maksudnya bagi dia nggak boleh juga pantang untuk ceritain, masa ceritain ke sini. Ger, nanti ini tumbuh, kamu harusnya mau minum tapi kamu nggak sempat minum, akhirnya keminum ini. Dia udah tahu bakal cerita seperti itu. Ya nggak cerita, sudah biarin jalani itu aja. Kalau dia udah tahu, kenapa waktu Ki Ageng Giring ngambil kelapa dia masih ngebatin? Kok nggak pamit? Etika, masalah etika. Maksudnya bagi dia itu, maksudnya dia ngeliatnya emang ya sosok seperti Ki Ageng Giring yang sudah laku kok hal sepele aja kepleset gitu. Itu kan kepleset itu fatal Tasya. Maksudnya untuk orang yang merasa sudah laku tinggi segala macem, ya tingkat spiritualnya udah lumayan, itu kan hal sepele banget coba. Kayak kamu ngambil, ya apa sih sepele banget itu, bukan karena nanti karmanya bahwa itu basic banget lah, itu etika yang garis keras banget yang nggak boleh dilanggar sebetulnya. Gelonya itu. Back to basic lagi nih, kembali ke sepet kelapa karena saya masih belum puas dengan sepet kelapa itu. Ketika diberikan itu Mas, kayak tumbuhnya itu masif nggak sih, kayak misal kita tahu cerita dongeng kecil Jack Drake itu enggak? Makanya di proses oh ya ini sebenarnya tambahan juga yang belum kita ceritakan, proses kayak tumbuhnya kelapa itu bukan instan. Terus proses lakunya Ki Ageng Giring dan pemanan ke Lampir itu baru non-stop di situ Lampir sampai tumbuh kelapa. Enggak juga, sempat pulang. Balik lagi lah. Kan enggak diberitahu oleh Sunan Kalijaga bahwa nanti misal nih 1 bulan lagi enggak, pokoknya nanti akan turun sama tumbuhin aja. Ya tergantung, makanya nanti ketemu nih jejak Sunan Giring, Ki Ageng Giring ada yang di sini, ada yang di sini. Ki Ageng Giring itu menang beliau udah di situ duluan, beritahu kemana-mana. Ayo fokus melebar ceritanya. Yang Bintul Aji. Itu kan basic. Iya, waktu kelapa itu ditanam itu kan hal yang nggak mungkin ya, itu bisa hidup. Apakah kelapa itu tumbuh karena Eyang Bintul Aji selalu berdoa di situ? Ya salah satunya andilnya Eyang Bintul Aji. Maksudnya saat ginilah, sebetulnya kan amanah yang dari Sunan Kalijaga ngasih seperti itu untuk diberikan ke Sunan
ke Eyang Bintulu Aji. Ke Cukup udah tahu ini orang mumpuni untuk hal itu, nggak ada yang nggak mungkin lah, dia ngerti. Jadi saat nerima pun yang Bintulu Aji ya nggak kipiye toh masa sepet, dia udah oh ya udah ngerti lah rasanya, udah tahu. Jadi emang orang-orang yang mumpuni. Cuma ya itu balik lagi, orang-orang kayak gitu kan nggak mau ngomong, ditahan, biarin aja. Jalan. Lanjut lagi, belum proses nggak apa-apa. Udah. Dan Alkisah setelah pohon itu tumbuh dan berbuah, cuma berbuah satu butir aja, satu butir pohon kelapa. Itu kan ceritanya Ki Ageng Giring mencoba untuk mengambil, bukan mencoba, dan memang mengambil buah kelapa. Memetik tanpa sepengetahuan dari Eyang Bintulu Aji. Ini kita berbicara, andai kita berbicara tentang imajinasi ya Mas ya. Jikalau waktu itu Eyang Giring meminta izin dulu kepada Eyang Bintulu Aji, apakah Wahyu Gagak Emprit itu ada kemungkinan berubah persentase bahwasanya Wahyu itu bisa turun ke Ki Ageng Giring atau ya wis ya kalau lah. bicara kemungkinan semua pun pasti bisa. Ya kayak kita bicara kemungkinan apa kulit kelapa bisa jadi pohon kelapa, itu kemungkinan gitu loh. Cuma ya balik lagi ya takdir, masih balik lagi gitu loh. Cuma kalau kemungkinan itu bisa jadi, mungkin setidaknya Ki Ageng Giring sama Wejang atau apalah. Biasanya orang kayak gitu kan nggak boleh mengatakan apa yang terjadi, kayak tapi ngasih sanepan gitu Mas. Kayak biar nggak shock, biar nggak kaget. Mesti misalnya kayak mungkin saking sayangnya ya, kadang-kadang kan kita berbicara manusianya lah. Saat orang manusia mau dia pemomong, mau spiritualnya tinggi, kadang-kadang itu nafsu kan masih ada sedikit. Kadang-kadang mungkin karena saking sayangnya sama Ki Ageng Giring, bisa jadi dia bilang kalau bisa nyampe langsung diminum ya, nggak usah kemana-mana. Mungkin bisa ngasih itu. Justru mungkin ya akhirnya membuat pertanyaan Mas Genta, bisa jadi nggak Wahyu Gagak Emprit jatuh? Bisa jadi. Mungkin yang Bintulu Aji tinggal udahlah Ger, minum aja di sini, bisa jadi gitu kan. Udah tak tungguin, minum aja biar habis, bisa jadi. Banyak lah Mas. Ya. Pasca kejadian itu kita tahu Wahyu Gagak Emprit sudah jatuh ke Ki Ageng Pemanahan, dan kita masih tanda tanya nih soal keberadaan Eyang Bintulu Aji. Apakah beliau masih ada untuk menghibur Ki Ageng Giring atau beliau sudah jurus menghilang dengan ajaibnya? Masih ada. Kan makamnya ada di sini. Ya. Jadi masih di situ. Kan makamnya deket banget. Makanya masih berhubungan atau enggak? Masih, justru yang membantu menenangkan juga. Makanya kan nggak jauh makamnya. Tapi mungkin nggak sih waktu mereka udah selesai nih, terus si Eyang Bintulu Aji ngomong, kamu sih nggak izin sama aku? Loh, itu ada proses itu. Makanya ada proses, maksudnya proses yang terakhirnya di Telaga Waris sampai ada kesadaran kontrak terima itu. Selain itu juga nyentil juga yang Bintulu Aji kan gayanya pemomong karo ngomong apa nyentil kan beda lah, nggak kayak kita. Ya Ger nggak gitu lah, kan ada etikanya. Maksudnya untuk menghibur. Mungkin walaupun tahu yang Bintulu Aji takdirnya memang harus jatuh ke pemanahan, mungkin ya itu tadi alasan itu bisa dipakai. Coba Ger waktu itu ngomong kan enak. Itu saya bisa ngingetin. Ngomong gitu, cobanya tapi berkali-kali. Yang menyebabkan Ki Ageng Giring nangis tuh karena diingetin. Enggak. Justru terakhir-terakhir udah move on, coba Ger. Enggak kan Ki Ageng Giring tanya kan, mesti kan disentil tanya, terus mengenai ada nanti proses healing, proses ikhlasnya kan berjalan di hari ritualnya kan. Setelah apa? Apalagi setelah inilah. Setelah proses putrinya Ki Ageng III diambil istri selir oleh Panembahan Senopati, itu apalagi langsung cepat ngedrop kan. Maksudnya bukan ngedrop, maksudnya udah fokus ke bukan dunia lah, Ki Ageng Giring sama Nyi Talangwari. Udah nggak ada kata-kata. Didampingi Eyang Bintulu Aji itu. Makanya kalau secara apa ya, spiritual akhir-akhirnya malah mateng sebetulnya mateng. Kita nggak ngomong masalah raja segala macam, lebih mateng. Dan ini maksudnya bekas dari pohon kelapa itu sendiri sekarang sudah menjadi sebuah, ya kita bisa sebut sebuah monumen lah ya, monumen atau petilasan dari mana Wahyu Gagak Emprit itu pernah berdiri. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat dari video sebelumnya, bahwasanya ada batu yang itu mungkin ada tergambar sebuah gambar bentuk wayang, mungkin wayang Werkudara itu ya mungkin. Ya, Bima atau Werkudara itu. Apa analogi atau filosofi dari gambar tersebut? Kenapa ada di tempat itu? Karena jauh sebenarnya kalau kita terus ngaitin sama Bima atau Werkudara, di mana hubungannya gitu. Jadi sebenarnya Eyang Bintulu Aji itu masih keturunan Werkudara. Enggak.
Nggak serius banget lah. Bukan. Jadi kalau teman-teman sebetulnya nanti teman-teman ini ya komen di kolom komentar. Harusnya kalau bahas ini tuh nanti kita bahas Serat Dewa Ruci. Itu lebih enak. Jadi itu ada proses di mana ini cerita sedikit ya. Spoiler lah. Jadi di mana Bima lagi mencari air apa ya? Tirta amarta apalah. Itu dia sampai ke laut, akhirnya ketemu Dewa Ruci, ada proses segala macam. Itu berhubungan dengan kostumnya Bima. Bima kalau teman-teman tahu kan bawahnya polengnya kan Robinada. Awalnya itu hitam putih. Nanti setelah ketemu Dewa Ruci, dia ada proses sekilas saja lah ya, kesimpulannya ada proses puncak spiritualnya Bima yang tinggi. Itu polengnya ganti. Ada merah, putih, kuning, hitam. Itulah namanya Bang Poleng Bintuluaji. Itu nama polengnya itu menjawab juga jawaban yang tadi yang bilang hubungannya apa itu. Jadi makna dari itu bahwa Eyang Bintuluaji itu sudah bisa mengontrol 4 nafsu. Warna itu melambangkan nafsu kayak kalau saya nggak salah teman-teman, merah itu amarah, unsurnya api. Terus kalau mutmainah kuning, putih, unsurnya udara. Nanti mutmainah. Apa itu? Itu yang melambangkan melambangkan kesucian. Nanti ada yang kuning itu melambangkan sifat unsur air. Nanti ada yang hitam, warna hitam itu melambangkan tanah. Nanti kalau teman-teman ingin bahas itu kita bahas Serat Dewa Ruci sama Bang Poleng Bintuluaji itu bagus, itu filosofinya dalam. Jadi itu jawab yang tadi bahwa dia itu udah menguasai sedulur empatnya itu dan mewakili nafsunya. Makanya tadi kenapa kok nggak pengen wis lewat masanya dia itu loh. Sorry, simbolis itu diberikan oleh siapa Mas? Dia mengklaim dirinya sendiri bahwasanya dia telah menguasai itu atau ada orang lain yang ya ini ada. Jadi kalau merujuk ke beberapa yang tadi saya infokan ke depan ya, kita paling gampang ya salah satu dia mengakui bahwa dia juga puncaknya dari Sunan Lawu, dan ada yang nyanding Pamomong itu melambangkan ya inilah lambang yang cocok kamu pakai gitu. Itu juga pengingat buat dia. Sebenarnya awal-awal itu pengingat bahwa kamu harus bisa jagain itu lama-lama udah. Akhirnya justru termasuk Sunan Kalijogo udah tahu banget. Oh ini yang Bintuluaji yang angketnya orang yang sosok yang sudah bisa menguasai. Wah, hebat banget lah Mas kalau udah gitu. Ya. Sudah lewat lah masanya, makanya dia jadi sosok yang hebat tapi tetap tidak ingin dianggap hebat. Punya nggak terkenal loh, nggak terkenal nggak mau ini itu. Terjawab kan clue yang tadi, kenapa kok dia nggak pengen ngambil sendiri dia, nggak mau sudah, bukan nggak pengen, nggak mau. Sekaligus terjawab juga sih maksudnya teman-teman, kalau saya sih ini kesimpulan saya pribadi ya maksudnya. Saya yakin di Gunung Serandil itu masing-masing dari tokoh pasti mereka punya peran besar dalam sebuah sejarah. Yeah. Dengan sebuah nama lain yang mungkin tidak kita tahu kayak gitu. Banyaklah pasal-pasal yang memang masih harus kita buka. Yeah. Jadi kalau teman-teman ingin bahas apa, tinggal tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bahas di obrolan tidak santai. Iya. Karena berat, Serat Dewa Ruci sama itu harus obrolan sangat tidak santai memang nanti jatuhnya. Obrolan puyang itu namanya. Oke. Ya intinya gitu ya teman-teman, maksudnya di setiap cerita sejarah atau cerita besar dalam berjalannya sebuah masa pasti ada tokoh utama, tokoh ini, dan akan selalu menarik kalau kita mau mengulik tokoh-tokoh pembantu terjadinya sejarah besar itu. Seperti yang Bintuluaji bisa dibilang adalah beliau bukan tokoh utama tapi beliau adalah tokoh pembantu yang sebenarnya punya cerita bahkan backgroundnya lebih menarik, lebih ngeri. Tokoh di belakang layar itu kan mesti luar biasa dong orangnya, tapi ya nggak pernah terkenal, nggak ingin dikenal juga, tapi ya luar biasa. Jadi buat teman-teman yang sudah tahu sekarang, monggo silakan kalau yang mau laku ziarah dulu ke makam Eyang Bintuluaji, terus lanjut mandi besar di Senang Wayu, terus silakan duduk di batunya, monggo. Tapi izin warga sempat biar lampunya dimatiin, biar enak, soalnya waktu lampunya terang banget. Jadi ya sudah teman-teman, mungkin itu adalah sekilas yang bisa kita ceritakan sedikit tentang
yang Bintulu Aji, yang mana beliau juga memegang peran penting dalam sebuah Alkisah Wahyu Gagak Emprit. Atau tadi apa? Giring Manahan. Giring Manah. Giring Kalau saya Manah. senangnya Giring Manah. Giring Manah itu Noto Ati. Nah, Noto Ati. Filosofi cerita Noto Ati. Beliau yang pernah terlibat dalam cerita itu, jadi ya semoga sedikit informasi dari kami bisa membukakan mata kalian lebih lebar lagi bahwasanya ya beginilah sejarah yang pernah ada, beginilah cerita yang pernah ada, terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi ya kami hanya mencoba sedikit memberitahu versi lainnya, itu bukan versi yang benar ya, versi lainnya dia. Semoga kalian semua terhibur dengan adanya video ini, terinformasi juga. Jika ada salah, itu murni salah dari kami semua. Jika ada benar, ya itu mungkin hanyalah sebuah titipan. Betul. Obrolan tidak santai yang akhirnya jadi serius. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita masih ada beberapa perjalanan lagi. Semoga kalian tidak pernah bosan nonton video dari kami juga. Dan ya, pantengin terus channel ini. Dan terima kasih sudah mendukung kami dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.